Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wijudani Hoironi. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Di sini saya akan menyampaikan resume saya terhadap materi istihsan dan juga masalah dan juga mursalah. Jadi istihsan secara definisi itu ada dua, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, istihsan itu ialah memandang baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah meninggalkan kias yang jelas ilahnya untuk kias yang samar ilahnya karena alasan tertentu. Definisi ulama menurut Al-Badzawi yaitu beralih dari kias ke kias lain yang lebih kuat. Menurut Al-Kharaki yaitu beralih dari hukum suatu masalah ke hukum lain karena faktor yang lebih kuat. Menurut Imam Malik yaitu menggunakan dalil yang lebih kuat atau prinsip kemaslahatan yang bersifat parsial. Menurut Bah Az-Zulhali yaitu mengumpulkan kias khafi atau mengecualikan hukum kasus tertentu berdasarkan alasan tertentu. Selanjutnya yaitu landasan hukum, yaitu ada di Quran surah Az-Zumar ayat 17 sampai 18 dan surah Al-A'raf ayat 145 dan juga Al-Baqarah ayat 185. Hadis ada di salah satu hadis yaitu apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sini di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hambal. Menurut ulama Hanifiyah, kias khafi dan maslahah dan juga mursalah. Selanjutnya yaitu macam-macam istihsan. Menurut dalil yang pertama yaitu dari kias jali ke kias khafi. Yang kedua yaitu dari nas umum ke hukum khusus. Selanjutnya yaitu dari hukum kulli ke hukum pengecualian. Menurut sandarannya yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama ada istihsan al-qiyas, selanjutnya ada istihsan al-nas, selanjutnya ada istihsan al-ijma', ada istihsan al-urf, dan juga ada istihsan al-zarurah. Selanjutnya yaitu penerapan. Contoh-contoh praktis dalam konteks keseharian. Selanjutnya yaitu kedudukan. Diakui oleh Hanafiyah, sebagian Malikiyah dan Hanabiyah ditolak oleh Syafi'iyah. Maslahah dan mursalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang maslahah dan juga mursalah. Secara definisi tetap ada dua yaitu menurut bahasa dan juga istilah. Yaitu menurut bahasa yang berarti manfaat, kebaikan, dan juga guna. Sedangkan menurut istilah yaitu dalil hukum untuk menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Landasan hukumnya yaitu dari dalil Al-Quran dan Sunnah al-Maqbulah. Imam Malik dan beberapa ahli usul fikih menggunakannya untuk mengatasi masalah baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu macam-macam maslahah, yaitu kemaslahatan. Yang pertama diakui oleh nas, tidak bertentangan dengan nas qat'i dan tidak dinyatakan oleh syara' al-mursalah. Penerapannya, contoh menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar. Sedangkan kedudukannya yaitu diakui oleh ulama Malikiyah dengan syarat maslahah hakiki sejalan dengan tujuan hukum Allah, tidak bertentangan dengan nas dan ditetapkan dalam kondisi mendesak. Mungkin hanya itu resume yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.